Satu pemain akan keluar, pemain yang masuk berpotensi bakal lebih hebat. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Untuk situasi transfer paling panas saat ini, tentu kita semua tahu bahwa situasi tersebut ada di Persib Bandung. Walaupun baru aja Bali United meresmikan rekrutan barunya yang berasal dari Erste Divisi yang punya market value mahal sebesar 11,30 miliar rupiah bernama Remco Balk, tapi rasanya hype dari transfer tersebut masih kalah jauh dari hype transfer yang Persib miliki. Cuma yang harus jadi catatan buat klub Super League lainnya, tentu jangan meremehkan transfer yang Bali United lakukan. Karena bayangin, pemain dengan market value 11,30 miliar rupiah, jelas itu setidaknya bisa jadi jaminan bahwa pemain tersebut punya kualitas yang baik. Cuma, yang bakal kita bahas sekarang bukan tentang Bali United, melainkan tentang Persib Bandung. Karena sekarang situasinya dikabarkan Persib bakal kehilangan salah satu pemain kuncinya di lini depan. Yang pemain ini padahal jadi tumpuan utama dari produktivitas gol yang Persib miliki, tapi sayang, sepertinya Persib harus merelakan pemain tersebut. Tapi, kabar baiknya, ada rumor yang menyebut bahwa bakal ada pemain pengganti yang kualitasnya diklaim bakal lebih hebat dari pemain yang pergi tersebut. Maka pertanyaannya sekarang, siapa pemain yang akan pergi, kenapa dia harus pergi, dan yang paling penting tentunya siapa pemain yang akan menggantikannya. Ini sangat penting untuk kita pahami karena ini berkaitan dengan produktivitas gol yang akan Persib miliki musim depan, baik untuk kompetisi domestik maupun kompetisi Asia. Kalau gitu, kalau kalian udah siap, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Untuk pemain yang dikabarkan bakal meninggalkan Persib adalah Andrew Yung. Ini bukan kabar burung, tapi ini adalah kabar yang berdasarkan data yang jelas. Yaitu kabar ini pertama kali disampaikan sama salah satu media asal Prancis bernama Foot Mercato. Mereka bilang bahwa Andrew Yung yang saat ini membela skuad Persib Bandung memang akan keluar dari skuad Persib di bursa transfer sekarang. Sempat ada negosiasi dari klub asal Thailand Port FC, tapi negosiasinya gak mencapai kesepakatan. Alih-alih tetap bertahan di Persib, Andrew Yung saat ini justru dikabarkan udah mencapai kesepakatan untuk pindah ke klub Asia Tenggara lainnya, yaitu klub asal Vietnam Hanoi FC. Maka kabar ini memang jadi kabar yang sangat mengejutkan karena pada dasarnya Andrew Yung masih punya kontrak 1 tahun lagi di Persib. Ditambah kita semua juga pasti tahu bahwa Yung merupakan striker andalan di Persib dalam musim kemarin. Dia berhasil nyetak 16 gol di musim pertamanya bareng Persib, yang itu bikin dia menyandang status sebagai top skor bagi Persib di musim kemarin. Maka dengan statistik tersebut, dengan peran yang dimiliki, pada dasarnya Andrew Yung merupakan salah satu pemain yang jadi kunci kesuksesan Persib di musim kemarin. Jika seandainya gak ada Andrew Yung, kemungkinan besar produktivitas lini serang Persib di musim kemarin itu bakal benar-benar tersendat karena striker lain yang dimiliki Persib, khususnya Ramon Tangke, itu gak mampu punya statistik gol yang sebanyak Andrew Yung. Bahkan dari segi performa, dari segi efektivitas, Andrew Yung jelas jadi striker yang mendominasi aspek tersebut. Dia memang punya kualitas yang sangat baik untuk menjalankan semua peran utamanya sebagai striker. Maka memang agak disayangkan kalau harus Andrew Yung yang pergi dari Persib. Tapi poin pentingnya, atas situasi ini, maka sekarang tentu terbuka peluang lainnya bagi Persib. Khususnya untuk mereka mencari striker baru pengganti Andrew Yung. Dan tadi kan kita udah bahas kualitas dia gimana, maka memang mau gak mau, striker yang jadi pengganti Andrew Yung ini harus punya kualitas yang minimal sama atau bahkan bisa lebih baik. Nah, ini menariknya, bahwa sekarang ada beberapa rumor yang berkembang, yang rumor tersebut berkaitan antara pemain yang berposisi striker dengan Persib Bandung. Yang rumor ini cukup masuk akal juga jika melihat situasi yang dialami Persib sekarang. Cuma sekali lagi kita tegaskan, ini sifatnya masih rumor, belum ada kepastian yang benar-benar pasti. Jangan dulu diyakini 100%, daripada diyakini lebih baik kita nikmati. Nah, untuk pemain pertama yang dirumorkan gabung ke Persib berdasarkan kode yang diberikan oleh Persib itu sendiri adalah pemain berinisial OR. Ini bukan kita yang ngasih kode, tapi Persibnya langsung yang ngasih kode. Yaitu kemarin kita udah bahas bahwa kode ini terlihat jelas di caption video perkenalan Ragnar Oratmangun. Di situ ada kata over yang huruf O dan R-nya secara jelas pakai huruf kapital. Yang hal itu menandakan kode untuk pemain baru Persib yang selanjutnya akan diumumkan. Kenapa keyakinan kita bisa mengarah ke sana? Karena pada dasarnya di video perkenalan sebelumnya Persib juga ngasih kode inisial RO yang di bold. Dan buktinya ternyata benar, yaitu Ragnar Oratmangun yang datang.
Nah, sekarang kode OR yang juga muncul tentunya kemungkinan besar jadi nama pemain yang selanjutnya akan didatangkan. Disclaimer, kita semua masih belum tahu siapa pemain yang dimaksud, tapi kalau berdasarkan rumor yang beredar, cocokologi orang-orang bahwa inisial OR tersebut mengarah ke salah satu striker andalan timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni. Dan memang dengan kondisi yang saat ini Persib alami, dengan mereka yang butuh striker baru, dengan adanya kode yang diberikan langsung dari pihak Persib, rumor tersebut memang cukup relevan. Artinya Ole Romeni bakal jadi pengganti Andrew Yung, yang tentu kita semua tahu kualitasnya ada jauh lebih baik di atas Andrew Yung. Kalau Andrew Yung tipe striker finisher, Ole Romeni tipe striker yang lebih lengkap lagi. Dia finishing oke, dribbling oke, ball playingnya oke, visinya juga oke banget. Apalagi di Persib juga ada rekan duet dia di timnas yaitu Ragnar Oratmangun. Maka itu semakin memperbesar kans lini depan Persib untuk bisa menjadi lini depan yang semakin mengerikan. Cuma, yang perlu kita perhatikan, kita sama sekali belum bisa memastikan apakah inisial OR tersebut benar-benar Ole Romeni atau bukan. Karena situasinya sekarang rasanya agak sulit buat Persib mendapatkan Ole Romeni. Dari segi kualitas dan usia, Ole Romeni benar-benar masih ada di masa prime-nya. Walaupun di Oxford United dia nggak terlalu banyak bisa bersaing, tapi dengan kualitas yang dimilikinya, harusnya dia masih sangat bisa berkompetisi di Eropa. Cuma memang yang jadi masalah utama buat Ole Romeni berkarir di Eropa saat ini adalah kewarganegaraannya dan kualitasnya. Dengan status Ole yang jadi WNI dan gak bisa punya kewarganegaraan ganda, itu jelas jadi barrier terbesar buat dirinya berkarir di Eropa. Karena status WNI tersebut mengharuskan klub yang bersangkutan menggunakan kuota pemain non-Uni Eropanya yang sangat terbatas. Sedangkan di sisi lain, dengan kuota yang sangat terbatas itu, klub juga pastinya pengen dapetin pemain dengan kualitas yang ada di atas rata-rata pemain lokalnya atau pemain Uni Eropanya. Maka dengan kualitas Ole Romeni yang dalam tanda kutip nanggung untuk pemain yang berstatus sebagai pemain non-Uni Eropa dan main di Eropa, jelas itu jadi kesulitan terbesar buat Ole Romeni bisa berkarir dengan tenang di Eropa. Maka dengan situasi tersebut, kita juga gak bisa terus-menerus nuntut pemain buat abroad jika tanpa ada solusi yang membantu. Memang bagus dan harusnya pemain timnas Indonesia bisa abroad. Tapi kita juga harus memahami situasinya, karena pemahaman abroad bagi mereka gak semudah pemahaman abroad bagi kita yang cuma modal keluar-keluar di sosial media tanpa memberikan solusi nyata untuk memudahkan mereka tetap punya karir abroad. Maka kalau memang pertimbangannya demikian, cukup masuk akal jika inisial OR yang dimaksud adalah Ole Romeni. Kemudian pemain kedua yang saat ini santer dirumorkan dengan Persib adalah striker yang baru aja main di Piala Dunia, tepatnya timnas Irak, yaitu Aymen Hussein. Wow. Kita dapat kabar ini bersumber dari akun sosial media Persib Dignity. Mereka bilang bahwa setelah sebelumnya hilang kabar, saat ini rumor terkait Persib dan Aymen Hussein kembali muncul. Ini mereka yang mengklaim bahwa saat ini progres negosiasi antara Persib dan Aymen Hussein udah mencapai angka 80%. Wow, seandainya kabar ini benar dan nantinya Persib bisa deal dengan Aymen Hussein, ini jelas jadi transfer yang benar-benar gila. Karena bayangin Pak, striker yang diincar Persib ini bukan striker yang kualitasnya rendah, tapi dia adalah pemain yang punya kualitas luar biasa, udah terbukti di kompetisi level Asia bahkan dunia. Karena di Piala Dunia 2026 ini, dia juga sempat cetak gol ke gawang Norwegia, negara yang sekarang baru aja ngalahin Brazil dan maju ke babak perempat final. Dengan pengalaman tersebut jelas jadi modal utama dari kualitas yang Aymen Hussein miliki. Dan kalau kita lihat dari segi market value, dengan market value dia yang ada di angka 6,95 miliar rupiah, tentu itu jadi angka yang sangat realistis buat Persib dapatkan. Artinya memang cukup masuk akal jika Aymen Hussein sekarang dikaitkan dengan Persib. Dan jika memang dia bisa gabung ke Persib, jelas ini jadi hal yang sangat positif. Artinya kepergian Andrew Yung harusnya nggak akan jadi masalah besar. Karena secara kualitas, bisa dibilang keduanya agak mirip. Keduanya sama-sama tipikal striker finisher. Bedanya Aymen Hussein ini lebih familiar dengan sepak bola Asia. Itu yang jadi nilai plus buat dia nantinya bisa ngasih dampak signifikan yang positif untuk Persib, khususnya ketika berkompetisi di ACL II. Cuma yang jadi masalahnya, apakah rumor ini benar? Kita belum tahu. Karena sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang benar-benar pasti ataupun kode dari Persib itu sendiri. Malah karena Persib yang ngasih kode OR, justru saat ini probabilitasnya lebih besar untuk Ole Romeni gabung ke Persib daripada Aymen Hussein. Tapi sekali lagi, kita tegaskan bahwa status dua pemain ini baru sebatas rumor. Jangan dulu dipercaya 100%, apalagi buat Ole Romeni. Selain dia dirumorkan gabung ke Persib, dia juga dirumorkan bakal gabung ke salah satu klub Eredivisie, yaitu Fortuna Sittard.
Maka apapun hasilnya nanti, siapapun striker yang nantinya Persib datangkan, insya Allah itu pasti jadi yang terbaik untuk semuanya. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah kalian yakin kalau salah satu di antara dua nama tadi bakal gabung ke Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!